hati saya. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman yang bertema kasih mula-mula, bukan perasaan mula-mula. Haleluya, kasih mula-mula, bukan perasaan mula-mula. Seringkali pada waktu dulu nih ya, saya punya pengalaman. Saya percaya Anda pun punya pengalaman. Karena saya punya pengalaman, jadi saya pun seringkali saya berbuat salah. Karena saya dijudge, dihakimi seperti itu. Dan itu pengetahuan saya pada waktu itu. Tapi semakin saya belajar firman, semakin saya mengerti dan semakin saya diubahkan. Sehingga saya boleh beri judul tema khotbah hari ini adalah kasih mula-mula, bukan perasaan mula-mula. Apa yang terjadi? Seringkali pada waktu saya down ya, banyak masalah. Siapa yang pernah down dan banyak masalah? Rasanya pengen mati gitu ya. Banyak masalah, sedang down dan kadang-kadang mungkin juga bisa mengalami kekecewaan. Dan sepertinya hidup itu tidak lagi bersemangat. Hidup itu kekuatan kita, semangat kita makin menurun, akan dibarengi mungkin karena kalau setelah jadi ibu gembala, sebetulnya saya dihakimi bukan waktu saya jadi ibu gembala. Tapi waktu jadi ibu gembala dihakimi lebih banyak lagi kan gitu. Sebelumnya dihakimi, setelah jadi ibu gembala lebih dihakimi, begitu ya. Jadi waktu wajah saya murung, sebenarnya saya datang wajah saya murung dan saya dihakimi. Waduh, itu si ibu gembala bugem lagi, kehilangan kasih mula-mula tuh. Ibu gem harus bertobat kan gitu. Dan dihakimi lewat ayat lagi. Siapa yang pernah dihakimi lewat ayat ya? Nah itu seperti Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Sudah meninggalkan kasih mula-mula, kehilangan kasih mula-mula dan harus bertobat kan gitu. Harus bertobat dan kembali kepada kasih mula-mula ya. Dihakimi ya. Haleluya. Sehingga mungkin secara saya tidak sadar karena saya sering dihakimi. Jadi saya pun menghakimi orang lain kan gitu. Karena saya dihakimi, jadi saya menghakimi orang lain dengan kalimat yang sama. Jadi saya harus bertobat, lalu kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada semangat mula-mula. Ketika pertama kali mencintai Tuhan, melayani Tuhan, sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu, balik lagi ke sana katanya. Entah dari mana asalnya doktrin itu, asalnya pemikiran seperti itu. Tapi banyak sekali orang yang ikut-ikutan berpikir dan menghakimi seperti itu. Yang pernah dihakimi seperti itu jangan angkat tangan. Nah, ternyata setelah saya membaca ayat ini berulang-ulang, ayat ini berbicara jauh seperti yang Anda pikir selama ini. Yuk sama-sama kita belajar. Itu di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2 di kitab Wahyu ini punya spesifikasi ya. Karena ada 7 jemaat yang ditegur oleh Tuhan dan konteks setiap jemaat itu berbicara dengan keadaan gereja hari-hari ini. Nah saya akan membahas pertama adalah jemaat di Efesus. Karena Wahyu 2 dari 7 jemaat yang pertama ditegur, dipuji dulu. Setelah dipuji baru ditegur. Saya kasih tip kalau Anda mau negur seseorang, puji dulu ya. Puji sebanyak-banyaknya, setelah itu baru tegur. Haleluya, jangan ditegur dulu. Kalau saya suka lupa, saya tegur dulu. Tapi saya percaya bapak-bapak nggak pernah lupa. Karena kalau bapak-bapakku cukur dia punya kumis, maka dia kumis brewok kumis, dia akan pakai aftershave lotion dulu, baru dicukur kan gitu. Jadi waktu dicukur nggak rasa sakit karena sudah pakai aftershave lotion. Nah kalau mau negur seseorang, jangan pernah lupa istri-istri, suami-suami, orang tua yang negur anaknya, pujilah dulu, puji sebanyak-banyaknya, setelah itu baru negur. Amen. Itu rasanya enggak jelek, tapi nyet karena dipuji dulu ya. Nah, yuk kita baca Wahyu 2 ayat 1 sampai 7, kita baca ayat 1 dulu.
baca sama-sama ya. Yang di rumah, yang di sini kita baca sama-sama. Toh Anda sudah pakai masker kan? Walaupun belum pakai masker, jarak Anda cukup jauh kok. Apalagi dengan saya, sangat jauh. Nah, Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada jemaat malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Kenapa ya lagu ini membuat saya meleleh terus? Sebelum hari ini nyanyi, semalam nyanyi, nah meleleh. Air mata, air hidung meleleh semua. Oke, nah. Pertama Allah itu, Tuhan itu menegur jemaat di Efesus. Pertama Allah memuji dulu ya, dipuji dulu baru ditegur. Nah kita lihat sebentar tentang sejarah kota Efesus. Karena yang ini kan bicara jemaat Efesus, kita lihat dulu bagaimana kota Efesus itu. Karena jemaat itu di kota Efesus, nah kita lihat dulu kotanya itu seperti apa. Efesus adalah kota yang mempunyai pelabuhan yang sangat besar. Bahkan salah satu pelabuhan terbesar saat itu. Saat itu zaman tahun berapa ya? 53 Masehi ya. 53, 55 Masehi, karena saya tahu itu karena Rasul Paulus sempat ada di kota Efesus paling lama. 2 tahun untuk mendidik umatnya di Efesus. Nah, kemudian Efesus itu juga, kota Efesus juga titik temu dari 3 jalur perdagangan besar dan merupakan salah satu pusat niaga terpenting pada zaman Kekaisaran Romawi. Para pedagang besar dari Asia kalau mau ke Eropa harus melewati jalur pelabuhan yang ada di kota Efesus. Jadi bisa dibayangkan perputaran uang, gemerlap dunia entertain dan gaya hidup orang-orang di kota Efesus. Kotanya glamor. Kalau mungkin di zaman sekarang itu New York, itu kalau Amerika. Mungkin kalau di zaman sekarang tuh kalau Australia, Sydney kan gitu. Glamor hidupnya ya. Nah, gaya hidup orang-orangnya. Efesus juga menjadi pusat penyembahan Dewi Artemis. Dan masih banyak kuil-kuil sebagai pusat penyembahan kepada dewa-dewa dan kepada kaisar yang pada waktu itu dianggap sebagai titisan dewa. Nah, kemudian kita lihat di kuil-kuil yang namanya kuil dari Dewi Artemis ini, apa yang terjadi? Kalau kita melihat di kuil-kuil Dewi Artemis ini, maka kita akan lihat namanya praktek penyembahan dengan melakukan free sex. Lihat, mereka melakukan praktek penyembahan dengan melakukan free sex dan prostitusi atau pelacuran. Dan para wanita yang bertugas di kuil itu sebagai imam wanita di dalam kuil tersebut merangkap sebagai pelacur yang konon katanya kalau melakukan persetubuhan dengan imam-imam wanita tersebut, maka orang itu sedang menyatukan dirinya dengan sang dewi. Persesembahan mereka. Selain itu, kota Efesus juga memiliki suaka politik. Artinya banyak sekali penjahat-penjahat dari kota-kota lainnya waktu dia lari ke kota Efesus. Dan waktu mereka sudah masuk kota Efesus, mereka mendapat perlindungan politik sehingga mereka tidak lagi dihukum atas kesalahan sebelumnya. Ya, sudah begitu ada glamornya, kemudian mereka menyembah Dewi Artemis, kemudian dia juga punya suaka politik sehingga Anda bisa bayangkan kota Efesus itu seperti es campur pakai durian, pakai apokat gitu ya. Tapi es campurnya kebobrokan moral menjadi makanan sehari-hari. Jadi dengan saya jelaskan keadaan kota Efesus, kita bisa bayangkan betapa sulitnya jemaat Kristen untuk hidup sesuai firman Tuhan di bawah tekanan yang luar biasa, karena pada saat itu kekristenan itu minoritas. Kekristenan kelompok kecil minoritas yang ditekan
dirasakan baik oleh orang-orang di luar orang Yahudi maupun oleh orang-orang Yahudi. Ya. Kalau kita hidup, kita harus tahu background kota Efesus sehingga kita mengerti, kalau saya hidup di zaman itu mungkin betul-betul mengalami kesulitan untuk kita mempertahankan iman. Karena kanan kiri muka belakang melakukan hal-hal yang aneh-aneh, tapi mereka tidak merasa bersalah dengan hal-hal yang aneh itu. Sudah ya, tadi saya sudah jelaskan tentang kota Efesus. Namun demikian, Tuhan memuji jemaat Efesus. Saya bilang memuji dulu. Karena ada sesuatu yang benar yang dilakukan oleh jemaat Efesus di dalam menghadapi tekanan-tekanan di kota Efesus. Tentu tidak semua, tapi ada sebagian kecil. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Baca yuk sama-sama ayat 2 dan 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, kita harus kagum loh saudara. Seriously, kita harus kagum. Kalau mereka hidup di tengah-tengah kota, keadaan sekelilingnya, masyarakat yang bobrok moralnya, tapi mereka bisa bertahan dalam iman mereka. Wow, ini luar biasa. Ini Allah memuji. Ya, dia Allah memuji jemaat Efesus. Dikatakan engkau tetap sabar. Bahkan dia ketemu rasul-rasul palsu, engkau tetap sabar. Ya, mereka ketemu orang-orang pendusta, bahkan mungkin ada di dalam jemaat yang namanya rasul palsu, ada di dalam jemaat yang namanya murid Yesus yang palsu, murid Yesus yang suka berdusta, mereka para pendusta, tapi dikatakan dan engkau tetap sabar. Orang sabar itu menderita loh saudara. Dan menderita oleh karena nama Tuhan. Dan engkau tidak mengenal lelah. Tuhan mengerti perbuatan yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Bahkan terlihat mereka sangat bersemangat di dalam melakukan semua ajaran yang diajarkan Rasul Paulus. Semua ajaran Taurat mereka semangat melakukannya. Nah, lalu apakah yang dicela oleh, apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam ayat 2 dan 3 ini dicela Tuhan? Tidak. Tuhan muji. Apakah Tuhan memerintahkan untuk mengubah perbuatan atau perilaku mereka? Tidak, karena perbuatan itu benar. Semua perbuatan yang dilakukan di dalam ayat 2 dan ayat 3 itu benar dan dipuji oleh Allah. Nah, sekarang kita lihat ayat yang keempat dan 5. Namun ada perbuatan yang dicela oleh Tuhan. Baca sama-sama ayat 4, 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ternyata ada hal yang ditegur oleh Tuhan. Karena jemaat Efesus telah meninggalkan kasih yang semula. Tuhan menegur dengan keras jemaat Efesus karena kelakuannya ini. Bahkan Tuhan memberikan konsekuensinya. Jika mereka tidak bertobat, dikatakan ayat yang kelima, jikalau engkau tidak bertobat, maka aku akan datang, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Dengan kata lain, yang ditegur Allah ini hal yang sangat serius. Kita loncat ayat 6-7, bukan loncat, lanjutkan dulu ya ayat 6 dan 7.
Ini pujian lagi. Ayat 6 dan 7 kita baca sama-sama. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, kita mendapati jemaat Efesus ini sejalan dengan keinginan Tuhan, yaitu mereka membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang Tuhan juga benci. Jadi banyak kelebihannya ya. Banyak kelebihannya, tapi satu hal yang Tuhan tegur keras di ayat keempat. Sebelum masuk ke ayat 4 lanjut. Sebelum saya jelaskan ayat keempat lanjut. Nah, jadi kita mendapati bahwa jemaat Efesus itu sejalan dengan keinginan Tuhan. Mereka membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang Tuhan juga benci. Dan kita juga kita lihat ya jemaat lain, jemaat di kota lain yang melakukan perbuatan pengikut Nikolaus, yaitu Wahyu 2 ayat 12, 15 dan 16 supaya cepat. Wahyu 2 ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memegang pedang yang tajam dan bermata dua. 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu. Aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Jadi jemaat di Pergamus ini bertolak belakang dengan jemaat Efesus. Di mana bertolak belakangnya? Kalau jemaat Efesus begitu menjaga pengajarannya, sementara jemaat di Pergamus mereka terlalu ringan dalam mempertahankan kemurnian ajaran yang diajarkan oleh Paulus, oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, oleh rasul-rasul yang lain, sehingga banyak dari jemaatnya yang mengikuti ajaran lain, termasuk ajaran Nikolaus. Saya ulangi. Jemaat di Pergamus, pengajaran yang mereka lakukan atau yang mereka lakukan dianggap enteng, sehingga mereka mengikuti ajaran lain, yaitu ajaran Nikolaus. Sementara jemaat Efesus sudah bagus, tetapi mereka sudah bagus mempertahankan pengajarannya sehingga mereka tidak melakukan, bahkan mereka membenci pengajaran dari para pengikut Nikolaus atau pengajaran yang diajarkan oleh Nikolaus. Tuhan setuju dengan jemaat Efesus yang menjaga kemurnian ajarannya. Nah, masalahnya yang ada di jemaat Efesus bukan terletak di dalam semangatnya, betul? Mereka sangat semangat menjaga ajaran Tuhan. Mereka semangat melayani Tuhan. Bahkan di dalam ayat 3, saya ulang mundur ayat 3, dikatakan Tuhan mengatakan bahwa jemaat Efesus tidak mengenal lelah. Sama-sama katakan, tidak mengenal lelah. Saudara, semangat apa lelah melayani Tuhan? Jemaat Efesus tidak mengenal lelah. Dengan kata lain, mereka semangat melayani pekerjaan Tuhan. Mereka semangat melakukan hal-hal pengajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ya, kenapa saya bilang ke jemaat Efesus ini lumayan kuat gitu ya. Imannya, pertumbuhannya karena Paulus 2 tahun loh tinggal di situ. Bahkan Efesus tuh menjadi menjadi pusat dari pekabaran Injil pada saat itu. 2 tahun Rasul Paulus di situ. Dikatakan paling lama di Efesus dia tinggal ya. Dan boleh dibayangkan kira-kira pengajarannya rasanya mantap semuanya ya. Jadi dalam hal semangat, mereka bersemangat. Jadi dengan kata lain, jika jemaat Efesus saking semangatnya sampai meninggalkan kasih yang semula, berarti kasih yang semula itu bukan semangat yang semula. Saya ulangi, berarti kasih yang semula bukan semangat yang semula. Karena jelas jemaat Efesus sedang bersemangat, tidak kenal lelah
Wow, walaupun sibuk tetap beribadah, walaupun lagi sakit tetap beribadah lewat streaming kan gitu. Wah, pokoknya nggak kenal lelah lah gitu ya. Ya kerja di kantor, ya kerja sebagai ibu rumah tangga, ya pelayanan. Saya kagum, tapi saya juga kagum bangga kepada para ibu-ibu yang jadi ya wanita karir, ibu rumah tangga. Wah, masih pelayanan aktif banget kan gitu ya. Haleluya, haleluya. Nah, bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga semangat. Dalam hal semangat enggak diragukan. Sehingga saya ulang ya, kasih yang semula itu bukan semangat yang semula. Jelas ya. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5, baca dengan keras. Ayat 5, 1, 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 5 saya bold dengan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Boleh dipindahkan slide-nya. Ayat kelima saya bold, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Yuk engkaunya diganti, yuk kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3, lakukanlah lagi apa yang semula saya lakukan. Jemaat di Efesus disuruh melakukan sesuatu yang dulu dilakukan dan sekarang tidak dilakukan. Tuhan tidak pernah menyuruh jemaat Efesus untuk merasakan apa yang dahulu pernah mereka rasakan. Tuhan tidak pernah menyuruh jemaat Efesus meminta kepada Roh Kudus suatu perasaan kasih yang semula mereka pernah rasakan. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah menyuruh jemaat Efesus untuk meminta kepada Roh Kudus suatu perasaan kasih yang semula yang mereka pernah rasakan. Tetapi sebaliknya Tuhan menyuruh mereka melakukan kasih yang semula mereka pernah lakukan. Sampai di sini kira-kira mengerti, yang mengerti anggu-anggu. Bukan perasaan semula, tapi kasih yang semula. Bukan perasaan yang dari Roh Kudus untuk meminta Roh Kudus perasaan. Waktu itu aku pertama kali ketemu Tuhan di jamaah Tuhan bertobat. Wah, seperti uap limon. Perasaan semula. Tuhan tidak minta jemaat Efesus, Tuhan tidak minta jemaat Rock Sydney, Tuhan tidak minta Anda semuanya untuk merasakan kasih yang semula. No. Tuhan tidak pernah menyuruh jemaatnya untuk merasakan apa yang dahulu mereka rasakan. Tapi Tuhan menyuruh jemaatnya melakukan kasih yang semula. Nah, saya ulangi, banyak ajaran yang saya terima dulu, Anda dan saya terima, bahkan saya pun salah dalam mengartikan kasih yang semula. Jika kita sedang down, jika kita sedang merasa berat, merasa bla bla bla, gitu, kita harus minta kepada Roh Kudus agar disegarkan kembali dengan perasaan kasih yang mula-mula. Betul, kita salahnya di situ ya. Kita minta Roh Kudus segarkan aku dengan perasaan kasih mula-mula, perasaan. Dulu saya mengira benar kan gitu, saya mengira ayat ini berbicara seperti itu. Ternyata tidak sama sekali. Yuk, yang Tuhan mau Anda dan saya, jemaat Efesus, gereja Tuhan, melakukan kasih yang semula Anda dan saya lakukan. Bicara kasih, kita lihat 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Wow, ini luar biasa. Baca yuk sama-sama 1, 2, 3.
Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mungkin kasih ini harus ditempel di kulkas, di cermin ya. Sehingga begitu buka mata, kasih itu sabar ya. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Wow, luar biasa ya kasih itu. Nah, ketika kita merasakan kasih terhadap seseorang, tetapi kita tidak melakukan kesabaran, kita tidak melakukan tindakan murah hati, apakah kita melakukan kasih? Ya, ketika kita merasakan kasih terhadap seseorang, tetapi kita melakukan ketidakadilan terhadap orang itu, apakah kita sedang melakukan kasih? Ketika kita merasakan kasih terhadap seseorang, tetapi kita tidak melakukan kasih, sebenarnya kita tidak sedang mengasihi orang itu. Kita hanya tersugesti dengan perasaan kita sendiri. Perasaan itu bisa pasang surut. Ya toh, kalau Anda berkata, kita seringnya merasakan, sepertinya saya mengasihi, sepertinya perasaannya, kenyataannya dalam perbuatan kita tidak melakukan kasih. Saya ulangi poin yang pertama, ketika Anda dan saya merasakan kasih terhadap seseorang, tetap merasakan ya, tetapi kita tidak sabar, kita tidak melakukan kesabaran, kita tidak melakukan murah hati, apakah itu namanya kita melakukan kasih? Perasaan bisa pasang surut. Saya mau bilang, dan hal itu manusiawi. Tuh, perasaan Anda dan saya bisa pasang surut, termasuk saya masih manusia hidup, maka itu hal yang manusiawi, hal yang wajar secara manusia. Tapi jika Anda mengatakan bahwa itu sedang kehilangan kasih yang semula, saya ulang ya, perasaan kita up and down, naik turun, jatuh bangun, kadang-kadang bisa mengasihi, kadang-kadang enggak. Nah itu perasaan bisa up and down, bisa pasang surut, itu manusiawi, normal. Tapi jika hal itu kita katakan bahwa itu kita sedang kehilangan kasih yang semula, maka orang pertama yang bisa kita hakimi, siapa coba? Yesus. Kok bisa Bu? Kita lihat ya. Haleluya, kok bisa Yesus dihakimi? Ini karena kalau kita bicara bahwa kasih mula-mula itu perasaan semua. Kalau orang lagi down, orang sedang benar-benar rasanya berat dalam kehidupan dan kita bilang, oh dia sedang kehilangan, udah hidupnya berat, sudah mengalami kesusahan, malah kita hakimi loh, kamu sih kehilangan kasih mula-mula. Balik bertobat lu, gitu, bertobat bugem kehilangan kasih semula. Nah, orang yang pertama, kalau Anda sama identikkan kasih semua dengan perasaan mula-mula, maka orang pertama yang kita perlu hakimi adalah Yesus. Kita lihat Matius 26, 38, 39. Yuk kita baca, kadang-kadang hal yang penting saya bold. Kalau di situ dikasih tulisan kuning,
Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, 3 murid yang diajak oleh Yesus ke Taman Getsemani adalah Petrus, Yohanes, Yakobus. Nah, makanya kata Yesus kepada mereka, 3 muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Siapa yang pernah mengalami kesedihan? Aduh, mati lebih baik. Beneran, mami mati lebih baik kan gitu. Mama. Lebih baik aku mati daripada menderita. Lihat anak-anakku nakal gitu. Jangan mati dulu. Jangan ngomong sia-sia dulu. Kemarin kami ketemu dengan seorang ibu yang kami kenal baik, umurnya 80 tahun. 80 tahun dia bilang aduh banyak penyakitnya dan dia bilang gini, udah deh mami mati saja deh gitu. Tapi juga kesel sama anaknya sih ya. Waktu si mami bilang mami mati aduh umur 80. Wih anaknya langsung marah, anaknya langsung galak. Jangan pernah ngomong gitu ya mami. Wah perlu tuh dengerin anak-anak ini. Maminya udah umur 80 sakit-sakitan, maminya bilang mami mati aja deh. Anaknya marah. Umur 80 anaknya masih sayang dan masih tidak rela maminya mati. Itu anak yang luar biasa itu. Perlu dipetepuk tangan itu anak-anak. Hei anak-anak rohani yang saya kasihi. Apakah kalau orang tuamu sakit-sakitan dan engkau berkata cepetan mati lebih baik daripada menyusahin aku. No. Jangan pernah berkata gitu ya. Yuk kembali ke Yesus. Ini kan temanya Yesus kok larinya ke sana. Kan gitu. Nah seringkali kita ngomong sia-sia ya. Tapi lihat. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 39, maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pernahkah Anda merasakan beban yang begitu berat sampai mau mati rasanya? Benar-benar rasanya aduh pengen mati aja dah, aduh ya. Merasakan beban berat dan kayaknya gak ada pertolongan. Jangan khawatir. Yesus pun pernah merasakan hal yang sama. Saya bukan menyetujui, tapi maksudnya kalau toh gini loh, saya mau bilang ya, manusiawi. Minggu lalu saya dikejutkan dengan seorang anak rohani kami, laki. Saya pikir dia sehat punya, ganteng. Sehat, sepertinya sehat karena ketemunya sepintas. Ketemu lewat Instagram, ketemu lewat WhatsApp, ganteng, masih muda. Gagah, ganteng. Haleluya. Umurnya berapa? 42 tahun. Tiba-tiba minggu lalu sore saya dikabari dia meninggal. Apa enggak saya syok dia gitu. Kebetulan walaupun dia sudah lama tidak bersama kami. Lama banget dia udah balik Indo. Tetapi lumayan sempat dekat waktu dia punya masalah. Nah memang dekatnya itu kalau punya masalah memang. Jadi dekatnya itu kalau punya. Jadi dia sempat dekat dengan saya waktu dia punya masalah besar. Haleluya, enggak nyangka ya 42 tahun sudah meninggal dalam keadaan yang seger buger. Adalah penyebabnya. Tapi saya percaya faktor utama itu kalau saya baca nih karena saya sekolah konseling, saya baca pada umumnya. Kalau ada hal-hal yang aneh terjadi pada umumnya orang tuh stres berat. Dan sayangnya mungkin tidak ada yang lingkungan atau komunitas yang membantu dia. Itu sebabnya sekalian encourage ya. Coba tanya gini atau lihat kanan kiri. Sudah join KM belum? Saya mau bilang KM tuh penting banget loh. Saya sebagai ibu gembala aja saya punya KM. Dan saya bilang gini, setiap kali saya bisa terbuka loh sama KM saya. Lah karena itu second family, itu keluarga kedua saya. Saya tidak bisa terbuka kepada Anda, tapi kepada anak KM saya terbuka ya. Coba tanya anak, tapi jangan dibuka loh rahasianya Ibu Gembala. Hanya untuk keluarga KM saya. Bapak Gembala juga punya KM sendiri, jadi kami menggembalakan bukan. Lu Bu kalau gitu saya enggak lah, makanya pilihlah KM. Apalagi sekarang Zoom.
eranya Zoom. Anak KM saya satu ada di Adelaide. Nanti kalau perlu ada satu KM yang anak KM saya yang di Melbourne. Tiba-tiba ingat, siapa tahu dia mau join ya. Ada yang di Melbourne, ada yang di Indonesia. Daripada saya WhatsApp-WhatsAppan, mending saya ajak dia join. Tapi berarti keluarga kita bertambah ya. Cuman waktu saya punya keluarga KM, jadi waktu kita tadi perasaan kita sangat sedih. Aduh, rasanya lagi terbuka itu jangan telanjang ya. Gitu ya. Ada hal yang pribadi yang hubungan suami istri ya jangan di-aware di KM. Itu hanya suami istri yang bisa menyelesaikan. Kalau Anda aware masalah hubungan Anda dengan suami, itu Anda sama dengan membuka kelemahan suami Anda, membuka kelemahan istri Anda. Jangan ya. Tapi kita bijaksanalah dalam keterbukaan. Terbuka bukan berarti telanjang. Kira-kira mengerti ya? Nah, saya ulangi, Yesus pada saat itu merasakan, dikatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Jadi kalau ada Anda dan saya yang pernah mengalami beban yang begitu berat dan kita sampai mau mati rasanya saja. Jangan bilang lebih baik aku mati, jangan. Perkataan berkuasa. Sehingga saya juga tidak setuju. Dulu saya sering berbuat salah sih saudara. Jujur, kalau lagi beban berat lagi, aduh rasanya mati aja enak. Nanti saya ambil ayatnya Elia. Elia pun sempat minta mati Tuhan. Kalau saya minta mati juga wajar kali Tuhan kan gitu. Pakai ayat kan, betul? Inilah parah ini. Semakin ngerti ayat, semakin ayat dipakai hal yang tidak seharusnya dipakai. Nah, tapi saya mau bilang gini. Kalau itu ada, jangan khawatir karena Yesus pernah merasakan hal yang sama. Lanjut. Pernah enggak karena suatu permasalahan yang begitu berat, kemudian Anda berdoa. Anda berdoa kepada Bapak gini. Doa Anda gini. Curhat kepada Bapak dan berkata gini. Bapak, kalau boleh biarlah masalah ini berlalu dari aku. Kalau boleh masalahku ini lewat deh Tuhan, lewat. Kalau boleh pandemik ini cepat selesai. Nah itu doa saya juga. Kalau boleh pandemik ini segera selesai Bapak. Kalau boleh, Yesus bilang kalau boleh cawan ini berlalu dari aku Bapak. Kata Yesus. Yesus bahkan mengulang 3 kali. Dia mengajukan sebuah permohonan Bapak. Kalau boleh cawan ini berlalu dari aku. Bukankah kita seringkali berdoa yang sama Bapak? Kalau boleh masalah ini segera berlalu dari aku. Kalau boleh masalah pandemi ini segera lewat. Semalam subuh sih, kalau di sini kan subuh. Kemarin saya tuh saking asiknya nyiapin firman, sampai lupa broadcast message. Jadi 10:30 saya baru broadcast. Saking asiknya dengan firman. Haleluya. Kan gitu, tapi saya juga gak dikirimin Zoom-nya. Jadi saya juga nyantai, lupa. Sehingga 10:30, Anda bingung kan? 10:30 ibu, toeng, orang lagi sudah tidur, toeng kan gitu. Kalau Anda tidur lebih baik di unmute saja supaya enggak berisik kan gitu ya. Tapi waktu bangun, si ibu 10:30, itu baru 10:30, saya kayaknya tidur jam 1:30 deh. Ya, kemudian 1:30 saya terima WhatsApp dari Indonesia. Dia bertanya, kira-kira kapan sih pandemik ini selesai? Saya mau jawab, emangnya gua Tuhan kok enggak sopan jawabnya gitu ya. Jadi saya ditanya, kira-kira kapan ya pandemik ini selesai? Ini orang Indonesia yang nanya. Saya bingung jawabnya, saya kasih gambar tersenyum dan saya kasih gambar memberkati. Saya nggak tahu, saya sering bertanya, kalau boleh Tuhan cepetan selesai pandemiknya. Kenapa? Saya kangen cucuku. Ya ampun. Manusiawi. Kayaknya kita Pak Thomas sama Bu Lydia juga sama. Benar saya kepengen manusiawi. Betul? Tetapi perhatikan kalimat Yesus yang terakhir. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Jadi walaupun kita minta sama Tuhan. Supaya semuanya masalah kita segera berlalu. Supaya pandemik segera berlalu. Ujung-ujungnya kita menyerahkan semua ke Tuhan. Betul? Setuju? Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki,
melainkan seperti yang Tuhan kehendaki. Kan nawar, kalau boleh Tuhan cepetan selesai. Kalau boleh Tuhan vaksinnya segera selesai dan bisa segera pandemik ini selesai ya. Semua orang kayaknya hari-hari ini pengen pandemik itu selesai. Kami juga itu baru pandemik yang secara global seluruh dunia. Mungkin ada masalah dalam hidup Anda yang gini, aduh kapan sih selesai masalahnya? Kok enggak selesai masalahnya? Yesus aja 3 kali menawar kepada Bapaknya. Tapi jangan lupa kalimat terakhir yang Yesus ucapkan, biarlah itu kita juga ucapkan. Tapi semuanya itu Tuhan, terserah kepada kehendak-Mu. Kalau memang aku tetap harus hidup dengan banyak masalah, aku percaya Engkau membuat aku jadi kuat. Amin. Lewat masalah jadi kuat. Bahkan ada sebuah artikel, beban berat itu menguntungkan. Cuman waktunya terbatas, nanti aja. Beban berat itu menguntungkan. Nah, satu cerita aja. Ada truk ini di China, truk itu dimuati beban yang sangat berat. Dan karena truk itu bebannya sangat berat. Saudara, karena dia harus melewati kanan kirinya jurang. Suatu saat truk itu mau masuk jurang. Waktu masuk kepalanya gitu sudah ini. Tetapi ditahan oleh berat badannya, di mana bodinya atau bagasi truk itu penuh dengan beban yang overweight kan. Itu yang menahan truk itu jatuh ke dalam jurang. Ternyata inti dari cerita itu adalah ternyata kadang-kadang beban berat itu berguna bagi Anda dan saya. Yang amin cuma Bapak Gembala. Ya si Om kuat, si Bapak kuat, soalnya rohaninya juga kuat. Saudaraku yang saya kasihi, is not about rohani atau tidak rohani. Kurang rohani atau rohani, kita belajar sama-sama kembali kepada firman Tuhan. Mengapa di dalam tekanan yang begitu berat, Yesus tetap memilih hal itu terjadi? Yang pertama, karena Yesus mengasihi Anda dan saya. Haleluya. Yesus menyerahkan semua kehendak bebasnya kepada Bapaknya untuk akhirnya terjadi penyaliban. Karena Yesus mengasihi Anda dan saya. Karena Yesus sedang melakukan kasih untuk kita. Perasaannya boleh down, perasaannya boleh mau mati rasanya. Tetapi Dia tetap memilih untuk melakukan kasih. Haleluya. Haleluya. Perasaan kita boleh naik turun. Sedang suka atau sedang tidak suka dengan seseorang. Sedang adem atau sedang marah dengan seseorang. Tetapi melakukan kasih itu bukan masalah perasaan. Melakukan kasih adalah sebuah pilihan, keputusan. Yang setuju kata yes, haleluya. Saya mau bilang yes, tapi yesnya sambil nangis kan. Haleluya. Melakukan kasih itu bukan masalah perasaan. Melakukan kasih adalah sebuah pilihan, keputusan. Mantap. Jadi jika kita lihat kepada jemaat Efesus, apa yang hilang dari mereka? Yang hilang adalah kasih yang semula mereka lakukan. Mengapa mengerti ayat ini sebetulnya sederhana. Saya ulang, mengerti ayat Wahyu 2 ayat 4 ini sederhana. Mengerti ayat ini sederhana. Mereka tidak melakukan kasih lagi. Loh, kenapa dikatakan kasih yang semula? Karena semula mereka melakukan dan sekarang tidak. Gampang ya, sederhana ya. Sederhana ngertinya, ngelakuinya. Sederhana ya, ngelakuinya. Gitu ya. Mengerti ayat ini sederhana, mereka tidak melakukan kasih lagi. Kenapa dikatakan semula? Karena semula mereka melakukan dan sekarang mereka tidak melakukannya. Bila Anda dan saya oleh kuasa firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus-Nya menerangi hati Anda dan saya. Apakah hari ini kita tetap melakukan kasih yang semula atau kita sudah kehilangan kasih yang semula? Jadi
yang dilakukan jemaat Efesus ini adalah mereka sangat semangat di dalam menjaga kemurnian ajarannya. Mereka sangat semangat membasmi ajaran-ajaran nabi palsu, rasul palsu. Mereka sangat semangat melakukan pekerjaan, melakukan tugas-tugas pelayanan, apa aja semangat. Tetapi mereka melupakan kasih. Sehingga mereka melakukan adalah semangat yang membabi buta. Dan mereka melakukan segala sesuatu bukan berlandaskan kasih. Lagi. Bukan berlandaskan kasih lagi. Mungkin mereka melakukan penghakiman di sana sini tentang sesuatu yang benar, yang salah, harusnya begini, harusnya begitu. Sesuatu yang benar dan yang salah dengan tidak berlandaskan kasih. Tidak berpikir lagi apakah tindakan mereka tindakan mengasihi atau tidak. Mungkin mereka memperlakukan orang-orang yang salah dengan seenak-enaknya, dengan tidak melakukan tindakan kasih lagi. Mungkin mereka menganggap orang-orang di Efesus yang bobrok moralnya sebagai musuh dan bukan sebagai orang yang patut dikasihi. Apakah dengan demikian yang mereka anggap benar itu mereka mengasihi Tuhan? Jelas tidak. Jemaat Efesus ini bisa diaplikasikan dengan hidup kita masing-masing. Biarlah dalam segala apapun yang kita lakukan, perhatikan sungguh-sungguh, harus dilandaskan kasih. Dan kasih seperti apa? Kasih yang tadi 1 Korintus 13 ayat 4-7. Itu sebabnya saya bilang tulis ayat itu, tempel di kulkas, tempel di cermin, supaya kita benar-benar melakukan kasih yang sesuai dengan Tuhan mau. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Namun kenapa sih Tuhan begitu memperingati jemaat Efesus ini dengan keras dalam hal kasih ini? Mengapa Tuhan memberikan teguran yang keras kepada jemaat Efesus ini? Kita lihat lagi betapa pentingnya kasih ini. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Markus 12, 30-31. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Sama Tuhan. Segenap hati, kasih Tuhan Allahmu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. 31 dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Terakhir ya, saya tutup. Yuk tim PB boleh maju ke depan. Saya tutup 1 Korintus 13 ayat 13. Baca yuk dengan suara yang keras. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita bangkit berdiri. Kita